Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Senang rasanya kita boleh bertemu kembali. Kita boleh disegarkan kembali dengan firman hidup yang kita akan pelajari pada kesempatan ini. Adalah kebutuhan terbesar kita pada saat ini, mengetahui siapa diri kita sesungguhnya. Apa yang saya miliki, apa yang saya punya, yang saya bisa gunakan untuk melanjutkan kehidupan saya, terutama di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku, saya memiliki pengalaman belum terlalu lama di dalam penggembalaan. Tahun 2004 Januari, saya mengawali pelayanan saya sebagai seorang pendeta di Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Hingga pada saat ini kurang lebih sudah 13 tahun. Saudara-saudara, pengalaman saya 13 tahun di dalam penggembalaan, di dalam memimpin jemaat-jemaat yang dipercayakan untuk saya gembalakan. Saya melihat ada satu fenomena yang sering terjadi di dalam penggembalaan ini, yang cukup menarik oleh karena mereka melakukan itu karena ketidaktahuan mereka akan kapasitas dan kemampuan mereka sebagai anggota jemaat. Saya mau mengajak pemikiran kita, mau membuka wawasan kita untuk mau melihat apakah Tuhan dapat gunakan untuk melayani dia di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya di dalam pelayanan penggembalaan yang saya lakukan, kurang lebih 12 tahun, 13 tahun. Ketika kita memberikan jadwal untuk pelayanan kepada anggota-anggota jemaat, baik kepada para penatua-penatua, baik kepada anggota-anggota jemaat yang senior. Ketika kita menawarkan sebuah pelayanan, tidak jarang mereka mengatakan, "Aduh, pendeta, mohon maaf, saya tidak bisa." Oh, kenapa? Saya tidak tahu. Saya tidak punya kapasitas di sana. Saya tidak berani. Saya nggak punya karunia. Saya tidak punya talenta untuk itu. Namun beberapa kali kita meminta tolong untuk hamba-hamba Tuhan ini melayani, selalu saja menolak. Jadi saya melihat bukan karena tidak ada karunia atau talenta, tapi mereka tidak dapat melihat sebenarnya apa kekuatan yang ada pada diri mereka. Sehingga karena mereka tidak dapat melihat itu, dan mereka tidak mampu dan tidak berani untuk mengembangkannya, dan tidak berani mencoba untuk melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya, setiap manusia yang terlahir ke dunia ini, tidak ada seorang pun yang Tuhan tidak titipkan satu karunia. Sejelek apapun kita, seganteng apapun kita, apapun suku kita, dimanapun kita berada, sesungguhnya dimanapun Anda lahir, apapun kebangsaan saudara-saudara, Tuhan selalu menitipkan paling sedikit satu karunia di dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah, apakah kita dapat melihat ke dalam diri kita karunia apa yang Tuhan telah berikan kepada saya? Itu yang perlu kita lihat untuk membantu kita, saudara-saudara. Firman Tuhan yang juga bermanfaat untuk mengajar, memberikan satu jawaban yang boleh membantu kita untuk melihat siapa kita sesungguhnya. Apakah Tuhan mau memakai kita? Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-12. 1 Korintus pasal 12. Saya baca mulai dari ayat 14. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya rindu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian boleh mengambil Alkitabnya dan duduk kembali
serta membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Bila mana Bapak, Ibu, dan saudara-saudari telah menemukannya, mari kita membacakannya. 1 Korintus pasal 14, pasal 12, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita ikuti bacaannya. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ayatnya yang ke-15. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah kaki tidak termasuk tubuh? Ayat 17, ayat 16. Dan andai kata telinga berkata, aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah telinga bukanlah anggota tubuh? Ayat 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata. Saudara-saudara coba bayangkan ya. Andai kata tubuh kita ini dari kepala ini sampai di kaki itu semua mata, di manakah pendengaran? Kemudian andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. 19. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Ayat 20 menjelaskan, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Saudara-saudaraku, saya berharap ayat yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 14 sampai dengan 20 dapat membuka pemikiran kita dan mengetahui bahwa sesungguhnya ketika kita terlahir, apakah kita ini lahirnya normal maupun dioperasi? Mohon maaf kalau kita lahirnya cacat. Namun Tuhan di dalam kasih-Nya yang tidak terbatas itu tetap saja menitipkan paling sedikit satu karunia bagi masing-masing kita. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah ada seorang pun dari antara kita yang menganggap, aduh ini, saya ini orang kecil, saya tidak bermanfaat, saya tidak berguna. Janganlah ada seorang pun yang menganggap, aduh saya ini tidak bermanfaat, saya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada yang bisa saya lakukan. Jangankan untuk bernyanyi, untuk tertawa saja suara saya fals, sehingga dia punya alasan untuk tidak mau bernyanyi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita merendahkan diri kita, ketika kita tidak mau mengekspos karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita sementara menyalahi kodrat ilahi. Tuhan merencanakan satu masa depan yang cerah bagi kita dengan menitipkan satu karunia dalam kehidupan kita, dan Dia mau kita menemukan itu dan mengeksposnya itu dan mengolahnya dengan baik, menggunakannya untuk pelayanan kepada nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita, saudara-saudara pemirsa, adalah salah satu dari sekian banyak anggota yang pernah mengatakan, aduh Pak Pendeta, mohon maaf, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa berdoa, saya tidak bisa bernyanyi, saya tidak bisa berkhotbah, saya tidak bisa memimpin diskusi-diskusi. Saudara-saudara, kita memang butuh roh kerendahan hati. Kita butuh roh kerendahan hati, namun bukan merendahkan diri. Dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, mari kita gali, mari kita expose, dan kita gunakan untuk melayani Tuhan. Apapun yang saudara tahu,
apapun keadaan dan situasi Anda, Tuhan punya rencana bagi saudara dan saya. Jadi tidak pernah Tuhan mengizinkan kita terlahir ke dunia ini dengan satu maksud, hanya untuk menjadi pendengar-pendengar saja. Tidak. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Tuhan menitipkan karunia-karunia bagi saudara dan saya. Temukan itu saudaraku. Temukan itu dan gunakan itu untuk melayani Tuhan. Sekecil apapun Anda. Setidak bergunanya pun Anda dalam kehidupan ini. Yakinkan dirimu bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi. Ada sebuah ilustrasi yang terjadi di salah satu kota, desa kecil di negara India. Kalau saya melihat cerita ini, sepertinya ini seperti cerita dongeng. Tetapi memiliki satu pesan yang sangat penting, yang dapat membantu kita membuka jendela wawasan kita untuk mengerti tentang keberadaan diri kita. Di dalam cerita itu dikisahkan ada seorang bapak tua yang sudah puluhan tahun lamanya bekerja di sebuah istana yang ada di kerajaan India. Jadi bapak tua ini pekerjaannya di istana itu hanya satu, yaitu mengangkat air dari telaga dan membawanya ke istana. Ya, mungkin pada waktu peristiwa ini terjadi belum ada sumur bor atau juga PDAM. Jadi ketika cerita ini terjadi, katanya kerajaan ini untuk mensuplai air di dalam kerajaan itu, maka dipekerjakanlah seorang bapak tua yang memang sudah puluhan tahun dia bekerja di sana. Jadi bapak tua ini setiap hari, khususnya pada pagi hari. Jadi jam kerjanya itu, saudaraku, pada pagi hari sampai siang. Ya, pagi sampai siang. Jadi pada pagi hari maka dia akan memanggil dia akan mengambil perlengkapannya dan dia akan pergi menuju ke telaga, mengambil air dan membawanya ke istana. Perlengkapannya adalah sejenis kayu, gala, rotan, ya, atau bambu yang biasa kita lihat dipakai untuk memikul, ya, memikul air itu. Jadi dia akan ambil itu, kayu itu beberapa panjang ukurannya untuk dia pakai memikul di pundaknya. Lalu di ujung depan dari kayu itu dia akan gantungkan satu kendi. Ya, satu guci untuk tempat air. Kemudian supaya berimbang, dia juga meletakkan satu guci, ya, di belakang. Jadi dua sisi dari kayu yang dia pikul itu, muka dan belakang itu tercantol guci itu. Jadi sambil dia berjalan dia pikul. Jadi seperti itulah setiap hari aktivitas daripada orang tua ini. Pagi-pagi dia pikul itu guci, dia pergi ke telaga, dia ambil air, setelah dia isi, dia bawa pulang, kemudian dia kembali, dia isi, dia bawa pulang. Itulah yang terjadi setiap hari dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setiap hari dia melakukan itu, setiap hari dia melakukan itu. Hingga pada suatu hari, katanya, di dalam cerita itu, salah satu dari guci itu, ya, kendi itu, tempat air itu, ternyata dia retak. Ternyata dia memiliki keretakan pada satu sisinya, bagian sisinya, sehingga ketika orang tua ini mengisinya dengan air di telaga sampai penuh, ketika dia memikulnya, ya, ketika dipikul sepanjang perjalanan, maka begitu tiba di istana, air yang di dalam guci itu tidak penuh lagi. Tidak penuh lagi. Kenapa? Karena salah satu dari guci itu ada keretakan yang terjadi sehingga dia menetes mengalir. Jadi ketika diisi penuh dari telaga, sampai di istana sudah tinggal setengah. Setengahnya sudah terbuang di sepanjang jalan. Lalu katanya dalam cerita itu diceritakan, guci, ya, guci yang tempat air yang bocor ini, yang retak ini, berbicara kepada orang tua itu.
Katanya demikian, Bapak tua, terima kasih telah menggunakan saya untuk mengangkat air dari telaga menuju ke istana ini. Saya sudah menemani engkau bertahun-tahun lamanya. Namun tolong, gantilah saya. Karena saya merasa tidak bermanfaat lagi. Ada sisi yang retak pada bagian diri saya. Sehingga engkau tidak pernah maksimal untuk membawa air ke istana. Engkau terlalu capek. Oleh karena ketika engkau mengisi saya penuh di telaga, dan ketika engkau membawanya ke istana, maka saya tidak bisa mempertahankannya tetap penuh sampai di istana. Oleh karena keretakan yang ada pada sisi saya. Jadi biarlah kiranya engkau menggantikan saya dengan kendi yang lebih baik lagi, sehingga engkau dapat memaksimalkan tenagamu untuk mengisi air di istana. Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang tua ini mengatakan demikian kepada kendi yang bocor itu, yang retak itu. Sudahlah, tidak apa-apa. Saya akan tetap menggunakan engkau. Akhirnya, bapak tua itu tetap menggunakan kendi itu. Tetap menggunakan kendi itu. Begitulah berhari-hari lamanya. Lalu kendi yang bocor ini, yang retak ini, kembali mengatakan kepada bapak tua itu, Pak tua, tolonglah gantikan saya. Saya sudah tidak layak karena ada keretakan. Ada keretakan pada tubuh saya, pada bagian kendi saya, sehingga saya tidak layak untuk digunakan mengangkat air dari telaga menuju ke istana. Akhirnya setelah beberapa kali kendi ini berbicara kepada orang tua itu untuk meminta agar orang tua itu menggantikan dia karena cacat yang ada pada kendi itu. Lalu orang tua ini mengatakan demikian, beginilah itu, besok pagi ketika kita mengambil air ke telaga, tolong perhatikan apa yang ada di sepanjang jalan hingga sampai kita tiba di istana. Lalu dengan rasa penasaran, kendi ini tidak sabar lagi menantikan pagi hari, di mana mereka akan pergi melakukan aktivitas mereka. Begitu pagi hari tiba, orang tua ini mulai memikul kembali kendi ini, yang satu yang sempurna itu di depan, dan yang sedikit retak itu, yang cacat itu ada di belakangnya. Jadi mereka pergi, diisi air penuh di telaga, lalu mereka pulang. Bapak tua itu memikulnya. Dia pikul, dia berjalan, dia berjalan. Yang retak itu ada di sisi belakang, sedangkan yang kendi yang bagus itu ada di sisi depan. Dia pikul, lalu kendi ini memperhatikan sepanjang jalan. Wah, tidak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Hingga sampai di istana. Begitu sampai di istana, apa yang dikatakan oleh orang tua itu? Dia mengatakan, kendi, apakah kamu tadi perhatikan di sepanjang perjalanan? Apa yang sementara kita lewati? Oh, enggak, saya tidak melihat apa-apa. Saya tidak melihat apa-apa. Saya tidak melihat apapun yang terjadi di sana. Dan tidak ada hubungannya dengan saya. Yang saya tahu adalah bahwa saya tidak dapat memenuhi kebutuhan dari istana ini karena sebagian dari bagian kendi saya retak dan itu membuang air di sepanjang perjalanan. Saudara-saudara, apa kata orang tua itu? Untuk menenangkan hati daripada kendi ini, orang tua itu berkata, apakah kamu perhatikan bunga-bunga yang ada sepanjang perjalanan tadi? Dari telaga sampai kepada ke istana. Apakah kamu tidak perhatikan begitu banyak bunga-bunga yang tumbuh dengan mekar di sepanjang perjalanan kita? Oh iya, saya melihat. Lalu, ada apa? Apa hubungannya dengan saya? Kata kendi tersebut. Lalu orang tua ini mulai menjelaskan. Apakah kamu tahu? Saya sangat menyadari bahwa engkau adalah kendi yang cacat. Saya sangat menyadari bahwa engkau memiliki keretakan pada salah satu bagian dari kendi ini. Saya tahu itu dan saya sadari itu.
Namun saya menggunakan kecacatanmu itu, ketidaksempurnaanmu itu untuk menyempurnakan suasana kita. Dengan cara, saya menanam bibit-bibit bunga di sepanjang jalan. Saya tanam bibit bunga mulai dari telaga sampai kepada gerbang istana. Jadi ketika pada pagi hari kita mengambil air, ketika pagi hari kita pergi ke telaga untuk mengambil air, saya sengaja membuat engkau di belakang. Sehingga ketika kita berjalan, saya tidak perlu lagi menyiram tanaman. Karena kebocoran yang ada pada bagian tubuhmu telah menyiram semua bibit-bibit bunga. Sehingga bunga itu tumbuh dengan mekar. Dan apakah engkau melihat bunga-bunga yang ada di istana ini, yang begitu indah yang menghiasi istana ini? Semua bunga itu adalah hasil dari bunga yang ada di sepanjang jalan yang engkau siram setiap hari. Luar biasa saudara-saudara. Luar biasa sekali. Ya. Kendi yang bocor ini memiliki rasa percaya diri yang sangat rendah sekali. Dia tahu dia cacat sehingga dia merasa, aduh saya ini nggak bisa berbuat apa-apa. Saya ini tidak bisa melakukan apapun. Namun si pemilik kendi itu menyadari ketidaksempurnaan dari kendi itu, dan dia menggunakan itu untuk menambah kesempurnaan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah kita pernah sadar bahwa Tuhan dapat gunakan kita di dalam segala keterbatasan kita, di dalam segala kecacatan kita sebagai manusia berdosa, bahwa Tuhan tetap dapat gunakan kita untuk menjadi juru-juru kabarnya. Sama seperti kendi tadi. Kitalah itu. Kitalah semua ini kendi yang retak ini. Dan Bapak tua itu adalah pemilik kendi itu. Dan Yesus yang adalah pemilik kita. Dia memikul kita. Ketika kita menyerahkan semua perjalanan hidup kita, beban hidup kita, dosa-dosa kita, segala pergumulan hidup kita kepada Yesus, Dia dapat gunakan kekurangan kita, kecacatan kita itu untuk menyempurnakan dan memuliakan namanya. Sama seperti kendi yang retak tadi. Keretakannya digunakan untuk menumbuhkan, menyiram semua bibit-bibit bunga sehingga tumbuhlah bunga-bunga yang indah yang menghiasi seluruh istana pada waktu itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan katakan bahwa engkau tidak dapat melakukan apapun untuk Tuhan. Jangan pernah katakan bahwa engkau tidak dapat melakukan sesuatu sekecil apapun untuk Tuhan. Karena saya sudah katakan tadi, sejelek apapun kita, sehebat apapun kita, paling sedikit Tuhan menitipkan satu karunia untuk masing-masing kita. Gunakan itu. Manfaatkan itu untuk melayani Tuhan. Manfaatkan itu untuk memperbaharui kehidupanmu. Menambah kesetiaanmu kepada Tuhan. Gunakan kekurangan-kekuranganmu dengan pertolongan Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Karena walaupun kita berdosa, walaupun kita ini adalah manusia-manusia yang penuh dengan kecacatan, tapi Tuhan dapat gunakan kita. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kalau kita harus menunggu sempurna dulu baru melayani Tuhan, kesempurnaan itu tidak akan pernah dapat terjadi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam kecacatan kita boleh datang dengan rendah hati kepada Tuhan, memohon agar Dia menggunakan kita. Yang penting kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya. Sebagai ayat terakhir yang kita bisa lihat, menyimpulkan pelajaran kita pada saat ini adalah di dalam kitab 2 Korintus pasal 12. Kitab 2 Korintus pasal 12, ayatnya yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika engkau sadar bahwa engkau cacat, datanglah dengan segala kerendahan hatimu kepada Tuhan. Datanglah ke bawah kaki salib. Katakan kepada Dia yang adalah pemilik kita, Bapa,
Saya adalah manusia yang cacat. Saya adalah manusia yang penuh dengan dosa. Saya manusia yang penuh dengan pergumulan. Namun saya rindu untuk Engkau gunakan. Berkaryalah Tuhan di dalam diriku. Gunakanlah kekuranganku, kecacatanku untuk memuliakan nama-Mu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua hal Tuhan dapat lakukan. Semua hal Tuhan mampu lakukan untuk saudara dan saya. Secacat apapun kita. Bukan hanya 1, 2 cacat, 3 cacat, 4 cacat, 5 kecacatan pun yang ada pada diri kita. Ketika kita sadar dan kita datang memohon kepada Tuhan, merendahkan hati kita kepada Tuhan, mengakui bahwa kelemahan kita tidak mampu melakukan apapun dan datang kepada Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kenapa? Karena hanya orang yang merasa lemah yang datang kepada yang lebih kuat. Kalau kita merasa diri kita kuat, kita tidak akan pernah datang kepada Yesus. Kalau kita merasa diri kita mampu, kita tidak akan pernah datang kepada Dia yang adalah pemilik kita untuk meminta bantuan. Namun, ketika kita merasa diri kita lemah, ketika kita merasa diri kita cacat, ketika kita merasa diri kita tidak layak, namun dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Yesus yang adalah pemilik kita untuk memohon Dia berkarya dalam diri kita. Dia itu adalah Allah yang ajaib. Dia mampu berkarya di dalam diri kita yang cacat, sehingga kecacatan kita Dia akan tutupi dengan kemuliaannya. Yang muncul ke permukaan adalah kemuliaan Allah, dan kita akan melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Jadi saudara-saudaraku, mari kenali siapa diri kita, kenali karunia apa yang ada pada dirimu. Kalau ada kecacatan, kalau ada kekurangan, datanglah dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan. Dan katakan kepadanya, Tuhan, aku manusia berdosa. Aku manusia yang cacat. Namun aku rindu untuk melayani Engkau. Aku rindu menjadi anak-anak-Mu. Gunakan aku Tuhan di dalam segala kekuranganku. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, berterima kasih atas karunia-Mu yang terbesar. Kami adalah manusia-manusia yang berdosa. Kami memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Kami ini adalah manusia yang cacat di hadapan-Mu ya Tuhan. Namun kami mau rindu untuk melayani bagi Tuhan. Tuhan, gunakanlah kami. Berkaryalah di dalam diri kami yang penuh dengan kecacatan ini, untuk kami dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami tahu ketika kami datang kepada Tuhan, maka kesempurnaan-Mu itu akan menutupi kecacatan dan kelemahan kami. Kami dimampukan untuk melakukan hal-hal besar di dalam dunia ini untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu berkuasa, yang dapat merubah dan menggugah hati kami. Untuk kami mau melayani Tuhan